kami berdua ini adalah supporter sejati Timnas Nasional Indonesia, ya. Supporter di belakang layar lah ya, Timnas Indonesia. Tapi kami tetap setia untuk mendukung terus Timnas Indonesia menjadi lebih baik. Ya. Nah, maka sampailah kami buat video ini kan karena kecintaan kami kepada timnas kita. Ya. Ini hanya sekedar obrolan singkat ya. Obrolan singkat terkait dengan perkembangan Timnas Indonesia dan terkait dengan pelatih kita yang beberapa hari yang lalu sudah diputuskan kontrak oleh Presiden ini kan, PSSI kan? Ya, Ketua Umum PSI. Ketua Umum PSI Erick Thohir. Jadi Sintayong itu dipecat. Ya, Sintayong dipecat. Jadi ini kacamata kita dari orang awam ya, dari supporter awam. Nah, seperti yang kita tahu kan, Sintayong ini sudah melatih Timnas Indonesia itu cukup lama sebenarnya. Iya, 5 tahun. 5 tahun. Karena dari 2019 sampai 2024 kan? Ya, dari 2019 sampai akhir 2024. Nah, kemarin baru beberapa hari yang lalu penggantinya itu sudah diumumkan oleh Erick Thohir sebagai Ketua PSSI ya. Nah, kalau dilihat perjalanan Sintayong selama 5 tahun menukangi Timnas Indonesia ini boleh dikatakan ada sedikit kemajuan lah ya. Nah, itu menurut saya. Nah, kalau bagaimana nih kalau menurut teman saya yang satu ini? Bagaimana menurut kamu, Bro? Iya, saya sudah juga setuju ya kalau Sintayong ini membawa kemajuan untuk sepak bola kita ya. Banyak ukuran atau barometer untuk melihat bahwa sepak bola kita itu mengalami kemajuan. Mungkin Sintayong itu gagal membawa timnas kita juara Piala AFF, Piala ASEAN. Tapi kemajuan itu menurut saya jangan dilihat dari sisi pialanya atau juaranya. Harus diingat loh, Piala AFF itu tidak ada di kalender FIFA, tidak ada di agendanya FIFA. Jadi istilahnya itu ya turnamen kampung lah gitu loh istilahnya. Ya meskipun kalau dulu kan kita menganggap itu turnamen yang bergengsi, tapi di era Sintayong itu dianggap sebagai latihan saja untuk kita kan, untuk menguji pemain-pemain kita, untuk melatih atau meracik strategi kita untuk menyiapkan turnamen yang lebih besar dan lebih penting. Oke. Jadi bukan hanya soal trofi ya, kalau kemajuan itu bagi saya sendiri bukan hanya soal juara. Tapi satu, Sintayong tuh menyiapkan fondasi sepak bola Indonesia dengan mengorbitkan pemain-pemain muda, ya kan? Coba kita lihat pemain-pemain kita itu masih sangat muda sekali. Bahkan rata-ratanya itu di bawah 25 tahun umurnya rata-rata. Ya. Itu menurut saya bagus sekali. Yang kedua, selain dia mengorbitkan pemain muda, Sintayong ini juga mengangkat ranking FIFA kita jauh ke atas. Teman-teman masih ingat ya? Saya masih ingat sekali sebelum Sintayong atau persis awal waktu Sintayong masuk itu ranking kita itu 150-an peringkatnya. Ya enggak? Dan coba lihat dibandingkan dengan sekarang. Sintayong berhasil mengangkat kita ke 130 ya. Iya. Bahkan pernah menyentuh berapa? 127 ya. 127. Ya. Nah itu prestasi yang tidak semua pelatih bisa ya saat melatih timnas Indonesia. Di level Asia Tenggara lah intinya kan. Ya bukan hanya Asia Tenggara kalau menurut saya. Kan Sintayong ini diperhitungkan juga di internasional kan, pernah ngalahkan Jerman loh. Korea Selatan tuh waktu berlatih Sintayong, jangan salah. Ya selain ranking FIFA ya, tadi kan mengorbitkan pemain muda, ranking FIFA.
Dan kemudian coba lihat, Sintayong berhasil membawa Indonesia bisa berbicara di turnamen-turnamen besar seperti Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia. Di Piala Asia di level junior usia 23 ini kemarin sempat membawa kita ke perempat final kan. Hanya waktu itu kita dikalahkan oleh Uzbekistan aja gitu. Untuk level seniornya Piala Asia, kita satu grup dengan Jepang, ya kan? Dengan Vietnam, dengan Irak. Tapi kita bisa lolos loh ke 16 besar. Itu kan prestasi yang luar biasa. Kita dianggap sebagai grup yang berat waktu itu, grup neraka malah waktu itu. Tapi kita bisa lolos. Itu luar biasa, Long, bagi saya sendiri. Dan kita harus berterima kasih lah sama Sintayong. Apapun alasannya dia dipecat, ya sudahlah. Kita nggak bisa lagi mengulangi mundur untuk membatalkan pemecatan Sintayong, enggak lah. Atau mungkin kita berpikir Sintayong selama ini gagal. Menurut saya nggak gagal. Ya. Sekarang kita berterima kasih kepada Sintayong. Sudah membawa kita sampai hari ini, sampai pada titik ini. Ya, oke. Kan pelatih timnas Indonesia ini kan sudah diganti dan penggantinya pun sudah diumumkan oleh ketua umum beberapa hari yang lalu. Ya. Nah, kira-kira di tangan pelatih yang baru ini kan, peluang Indonesia untuk menghadapi ronde 3 ini seperti apa nih kalau menurut Bro sendiri? Kalau kita lihat kan penggantinya kan Patrick Kluivert Ya, dari Belanda. Nah, Patrick ini kan pemain yang sangat bagus, bahkan dikatakan legend lah, ya enggak, untuk timnas Belanda. Dan dia ini kan sebagai pemain pernah main di tim-tim besar di Eropa, bahkan main di Barcelona apa segala kan. iya betul. Nah, harapan saya sebagai pemain yang sangat bagus, dia bisa membawa pengalaman ini itu ke tim nasional kita sebagai pelatih, sebagai seorang pelatih, ya kan? Iya betul. Nah, tapi jangan salah juga, meskipun kita tidak mendengar, bahkan maksudnya tuh bukan tidak mendengar, dia sebagai seorang pelatih itu tidak terdengar di telinga kita, tapi jangan salah, dia juga membawa tim nasional yang namanya Curaçao itu peringkatnya melejit di peringkat FIFA loh. Iya. Dari kalau nggak salah kemarin saya sempat scroll di Instagram itu dari 150 atau 140-an sebelum ditangani Patrick ini sampai dibawanya ke peringkat 84 atau 94. 90-an lah ya. Itu kan luar biasa. Nah, saya sih berharap juga hal positif ini tuh bisa dibawa Patrick ke timnas kita lah, ya enggak? Iya. Dan ini paling penting. Tugas Patrick itu nggak ringan karena harus memenuhi ekspektasi dari masyarakat Indonesia. Pelatih yang sudah dicintai masyarakat Indonesia, didukung banyak, sebagian besar ya orang Indonesia, harus diganti oleh Patrick dan dia dituntut oleh harapan masyarakat untuk lebih baik dari Sintayong. Ini Oke. Tapi kan beberapa hari ini, akhir-akhir ini di media sosial, YouTube, Facebook, Instagram dan lain sebagainya itu kan di situ ada terjadi perbedaan pendapat kan antara supporter yang pro sama yang kontra kan, terkait dengan pemecatan Sintayong. Sehingga kalau kita menanggapi hal ini dengan tidak baik atau dengan anggapan-anggapan yang jelek, jadi kan nanti dapat berimbas juga kepada timnas senior kan ya. Untuk berlaga. Apalagi sebagian besar supporter ini kan banyak yang langsung menghujat nih pelatih baru nih. Nah, kalau dilihat nih seperti apa? Ya, menurut saya kita harus bisa move on lah, ya kan. Oke, mungkin kita cinta, sayang
menyayangi kepergian dari Sintayong ini Iya. karena kita menganggap Sintayong ini sudah berhasil membawa kita ke level sekarang. Tapi juga kita sekarang saatnya melihat ke depan bersama dengan pelatih yang baru ini. Karena kita nggak bisa ngulangi lagi, nggak hitung mundur lagi, karena udah dipecat kan Sintayong kan. Ya, Keputusan sudah dibuat kan, dan Betul. pelatih baru sudah ada. ya betul. Nah, tugas kita tuh mendukung pelatih yang baru sekarang, berdoa, tetap mensupport timnas kita seperti biasa. Ya. Karena kalau kita terlalu membawa emosi kita bersama dengan Sintayong, itu kita justru akan mundur, ya kan? Karena yang kita bawa tuh emosi kita, bukan pikiran positif kita atau positive thinking kita. Oke lah, kita mengkritisi kebijakan itu, tapi tetap harus dengan positive thinking, gitu loh, untuk tetap yakin bahwa pelatih yang sekarang itu bisa membawa Indonesia itu lebih baik ke depan. Saya sih yakin dia bisa. Iya. Ya, saya setuju juga. Kita sebagai supporter yang setia, supporter timnas Indonesia yang setia, harus bersatu padu untuk dukung timnas Indonesia ya. Bukan karena pergantian pelatih, anggapan kita jelek terhadap timnas dan anggapan kita bahwa gagal melangkah ke ronde berikutnya, kan seperti itu. Jadi kita harus positif dengan pengalaman yang dimiliki oleh pelatih baru ini, bisa memberikan perubahan yang baik lah ya terhadap timnas Indonesia. Iya. Jadi untuk supporter timnas Indonesia juga yang lain, mari kita dukung ya, dukung terus timnas kita. Apapun yang terjadi, menang kita dukung, kalah pun tetap kita dukung. Kita harus dukung, kasih semangat. Ya, sebagai Jangan bentuk- malah dicaci maki, nanti mentalnya down, ya, mati malah kita. sebagai dukungan kecintaan kita terhadap tim nasional, ya apapun yang terjadi kita harus selalu ada kan. Ya. Apalagi kita sebagai supporter yang memang supporter di belakang layar ya kan, kita hanya menyaksikan mereka bertanding lewat televisi. Melalui kita- televisi, HP. Iya, kita tidak pernah juga menyaksikan langsung kan stadion, apalagi Ya semoga lah ya kedepannya kita bisa. perjalanan kami yang jauh-jauh seperti ini pergi ke Jakarta butuh biaya yang lumayan besar juga kan. Waktu, harapan sebagai supporter timnas ya tetap solid lah gitu kan. Mari kita dukung bersama. Ya. Oke, teman-teman, ini sebatas atau sekedar obrolan singkat lah. Kami sebagai supporter fanatik lah timnas Indonesia, dengan harapan yang baik. Semoga pelatih baru ke depan dapat membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia ya 2026. Ya. Oke, mungkin ada tambahan. Ya, saya ingin menegaskan lagi, kita harus tetap mendukung timnas kita siapapun pelatihnya ya. Karena kita bukan mencintai timnas itu bukan karena pelatih ya. Tapi karena ya timnas kita itu. Karena pelatih itu bagian dari timnas kita, pemain juga bagian dari timnas kita. Kita juga sebenarnya bagian dari timnas kita karena kita orang Indonesia. Ya, itu harus kita dukung siapapun pelatihnya ya. Oke, tetap dukung. Oke, salam dari kami sebagai supporter timnas Indonesia yang selalu setia.